Tinggalnya di Tangerang. Yo, coba cerita gimana nyampe RDIF. Kegiatan sehari-harinya apa? Masih sekolah, Pak. Sekolah apa? SMK. SMK. Iya. Kesini sama siapa? Sama mama. Hajatnya apa? Hajatnya pengen sukses. Pengen? Sukses. Sukses. Ya. Berani gak lu tiap hari minta air minum cebokan mamahnya kayak Haji Marco? Boleh. Yang sekarang anaknya jadi pramugari, terbang ke luar negeri. Boleh. Anaknya masuk IPB tanpa tes, jalur undangan. Yang nomor 2 ranking juara 1 beasiswa. Nomor 3 ranking SMP beasiswa. Jadi mamah ini berlaku semuanya. Mamahnya sebelum pipis bangun tidur cebok dulu alat kelaminnya, nanti cebokannya buat masak nasi, buat masak sayur gitu. Ya, Pak Haji, boleh. Bisa ya? Ya. Nggak boleh langsung mangap gitu. Iya, Cebok dulu kamunya. Ya. Ya, Yuk, Pak Haji. sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjaya, Pak Haji. Ya. Ya, alhamdulillah. Saya datang. Tinggal di mana, Nur? Tinggal di Depok. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya bantu-bantu istri dagang, jualan. Jualan apa? Jualan nasi sama lauk matang. Matang. Iya. Lauk Nasinya masih apa? sama istri. Oh iya. Mm-mm. Sekarang hajatnya apa? Hajatnya ya pertama biar dagang saya rame ya. Gampang bos, kalau dagang pengen rame. Mm. Paksain tiap hari lo nenen sama istri. Ini yang tadi ibu barusan keluar tuh. Ya. Tiap hari dia nenenin suaminya. Ya. Wajib, nenen tuh wajib. Baca Quran sama nenen lebih utama mana? Nenen. Siap. Nenen dulu. Siap. Karena kalau kita baca Quran, belum nenenin palanya pusing. Dirong-rong dulu sama suami. Siap. Sambil baca Quran dititikin nenenin. Ya, Jadi ya. kita nggak fokus. Jadi Ya. kita nenenin dulu. Ah. Nenenin, ML, suami tidur, lanjut kita baca Quran. Amin. Ya. Siap. Yuk, sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Muhammad Irfan. Tinggal di Saya dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. kesini sama siapa? Sendiri Pak Haji. Sehari-harinya apa? Saya pensiunan BUMN, salah satu BUMN. Pensiunan? Salah satu BUMN. BUMN. Iya. Pertanyaannya apa? Hajat Hajatnya saya apa? selama ini rumah warisan orang tua belum laku-laku Pak Haji. Apa? Pengen jual rumah warisan orang tua. Biar cepat. Warisan? Iya. Oh gampang, dikencingin aja. Dikencingin sama diajak ngomong. Iya Di Pak. rumahnya tuh diajak ngomong. Rumah, kamu laku ya, terjual ya. Ajarin ngomong. Kalau pengen jual warisan, mau mobil, mau motor, mau rumah. Ya, mau mau apartemen. jual rumah warisan yang sudah ditempatin. Diajak ngobrol dulu. Rumah, terima kasih ya. Alhamdulillah, selama ini kamu sudah memberikan manfaat kepada saya. Saya sudah mendapatkan manfaat yang banyak menempati rumah ini. Saat ini kamu pindah ke pemilikan ya, kamu akan punya pemilik yang baru yang akan merawat kamu, mengelola kamu lebih baik daripada saya, karena saya harus pindah ke mana? Saya harus pindah ke tempat lain yang tidak bisa mengurusi kamu lebih baik lagi. Kamu harus legowo untuk dirawat, dikelola, diperbaiki oleh pemilik yang baru. Kamu legowo untuk pindah ke pemilikan bulan ini tanpa ribet, dibayar tunai. Diajak komunikasi seperti itu sambil ditempel. Oke, jangan ngomong. Diajak Ya. ngomong. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Faizin dari Pasuruan. Ya. Hajatnya ingin kaya raya Pak Haji. Oke, kesini sama siapa? Sendiri. Oke, tadi ajarin ya. Iya. Yuk, sebelahnya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiman. Saya pengen punya usaha seperti sebelum COVID, Pak. Dulu kan saya punya usaha di bidang travel.
tours and travel. Nah, gara-gara COVID usaha saya hancur, Pak. Usahanya travel sebelum COVID. Iya, Udah COVID nggak jalan travelnya. iya betul. Sekarang pengen jalan lagi. Betul. Ya ntar diajarinnya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Oh, Saya Dadang dari Surabaya, Jawa Timur. kesini sama. Sama istri. Ya sehari-harinya apa? Saya Gojek Pak Haji. Gojek. Iya. Nah kesini ke RDI apa hajatnya? Hajatnya ingin rezeki deras seperti sungai Pak Haji. Deres kayak sungai. Iya. Kenapa kamu nggak mau mati di telan sungai? Yang tadi terangin yuk sebelahnya. Nama. Nama. Dedi. Ketawa dulu apa mau ngomong dulu? Siapa Haji? Ini pengen lihat Pak Haji, Pak Haji. Tangan saya yang nggak ada itu. Hah? Apa masih ada ininya nggak tangan kirinya Pak Haji? Tangan kirinya kenapa? Kan kemarin masih kaku waktu peripat itu. Kata Pak Haji masih ada kirimannya itu. Kamu kemarin peripat yang sedekah berapa? Yang 10 terakhir sama Pita Pak Haji. Kenapa? Ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Guru. Hah? Sehat selalu Pak Guru. Ya, ini siapa namanya? Ishak, Tinggal di mana? Tangerang. Oh iya. Kesini sama siapa? Ini sebenarnya yang privat ini istri saya. Kalau Oh. kemarin kan saya sudah. Nah ini sekarang istri hajatnya ya lunas utang. Utangnya berapa? Utangnya ya 3 miliar. Oh iya. Ya udah, ntar diajarin ya. Diajarin. Yuk. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Nur Hayati dari Depok. Ya. Saya pengen ambil masukan Pak Haji. Utangnya berapa? Kita berapa ya? Lalu yang utang nanya ke sebelah. Saya istrinya punya utang suami Pak Haji. Oh yang utang suami. Ya saya mau jualan sih Pak Haji. Oh iya iya. Mendingan suaminya suruh bayar. Ngapain ibu? Iya. Ya boleh tadi diajarin ya. Biar laris darahnya Pak Haji. Boleh tadi diajarin. Yuk sebelahnya. Nama. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi dari Tangerang. Ya. Pengen lunas utang Kesini sama siapa, Dep? sama anak, Pak Ji. Sama anak. Ya. Utangnya berapa? Anak ada 4. Anak 4. Utangnya ada berapa? 150. Oke. 150, ya. Tadi diajarin ya. Nah, ya. Yuk Cuma sebelahnya. sekarang suami lagi sakit, Pak Ji. Suami Ya. sakit apa? Saraf kejepit, habis dioperasi. Jadi dia kencingnya susah gitu, Pak Ji. Alhamdulillah semenjak kita lihat YouTube Pak Haji, kita comot apa Pak Haji? Kemot, alhamdulillah ada. Apa yang dimot? Itunya. Alat kelamin Alat suami. kelaminnya, ya. Ibu yang ngemot. Iya. Oke. Alhamdulillah. Sehari berapa kali ngemot? Malam salat tahajud sebelum lagi mandi. Harusnya 2 kali. 2 kali, Pak Mau Haji, ya. tidur sama bangun tidur. Habis dia kan dulu ngompol aja Pak Haji. Apa? Ngompol aja. Habis Dibersihin operasi. dulu, dibersihin dulu. Dibersihin, dilap. Nah, ibu cari itu binatang tikus. Alhamdulillah sekarang udah nggak ngompol Pak Haji. Jangan ngompol ya. Nah, cuman jalannya agak ini jadi harus pakai tongkat Pak Haji, pelan-pelan gitu. Jadi kita pengen dia sehat lagi kayak biasa gitu. Kalau ibu mau pakai ilmu kucing bu, jadi dijilatin seperti tamu saya orang Tangerang, Kampung Bencong, Tangerang, ada Kampung Bencong, Tangerang, Bencongan, Tangerang. Itu juga begitu, dia pakai tongkat, stroke, dijilatin sama istrinya, dijilatin tiap hari. Namanya ilmu kucing, jilatin. Badannya gitu Pak Haji dijelatin. Hah? Badannya apa? Yang bagian stroke-nya, yang stroke-nya Tapi dia kaki. bukan stroke Pak Haji. Hah? Bukan stroke. Apa? Habis dioperasi. Yang saraf dioperasi kejepit. apanya? Ini yang di bongkongnya, di atas bongkongnya Pak Haji. Oh dijilat, jilat.
dia suruh tengkurap, mbaknya jilat 99 kali jilat, mbaknya jilat, ditelatenin. Itu di kampung Bencong gitu juga, saraf kejepit terus stroke. Sekarang udah bisa lari. Kemarin dia pengen lari kenceng, makanya di rumah sakit kan nggak ada alatnya. Di sini ada alatnya. Kita lepas anjing herder. Alhamdulillah sampai jatuh-jatuh. belum dilepas. Belum dilepas, anjingnya belum dilepas, dia udah lari. Lari dulu. Jadi kita pengen dia jalannya kayak biasa lagi gitu Pak Haji. Tadinya Ya sehat, dijilat, lagi dijilatin lagi. sama mbaknya. Dijilatin. Nah kedua Mbak Mot. Nah yang ketiga ini buat semua penyakit nih. Manjur banget semua penyakit. Mbaknya rendem alat kelamin mbaknya. Pakai rantang. Muat gak kalau pakai rantang? Gede mana rantang sama alat kelamin mbaknya? Mesti dilihat dulu. Nah nanti air rendeman alat kelamin mbaknya diminumin ke suami. Cuman kita ini baru Pak Haji di apa namanya dicebok, baru bercebok doang, tapi mau dia minum. Mau ya? Mau, Ya, alhamdulillah. rendem mau. aja, kalau direndam lebih enak lagi. Oh, direndam aja. Ya direndam. Coba lo ajarin yang kemarin si Pak Mamat. Pak Mamat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak Mamat. Iya, jadi Kondisinya lebih parah dari suaminya kan? kalau itu kan posisi sehat ya, bisa komunikasi. Kemarin Ini udah kita enggak. ditugasin Pak Haji ke yang sakit itu sudah posisi di Udah diriung, Diriung, udah ditahlilin, udah tinggal ngelepas nyawanya aja. sudah ini Karyawan saya. karyawan. Kemudian kita Udah ditugasi Pak ditahlilin. Haji, yang pertama kita camahin dulu. Karena sudah tidak kenal siapapun, tidak kenal. Kita camahin ke seluruh. Jadi remes alat kelaminnya si bapak, terus ditemplokin ke mukanya dia, ceplok. Plok. Nah alat kelamin ibu juga gitu. Nah alat kelamin bapak juga gitu, diremes, diteplokin ke yang sakit. Saya mau bapak dan ibu buka perwakilan pengobatan RDAY cabang Tangerang. Buka pengobatan RDAY cabang Kalimantan. Cabang mana? Ajarin dulu biar dia pada buka cabang. Iya, jadi dia ini sudah dirawat di klinik 4 rumah sakit, 4 klinik. tiga klinik, tidak ada reaksi. Kemudian dibawa ke rumah sakit umum, tidak pengaruh. Pusing, dibawa pulang kan akhirnya. Kalau sudah pusing, kemana ujung-ujungnya? Ke dukun. Dukun, ya. Ujung-ujungnya ke dukun. 5 dukun. Nggak ada. Semua dukun jawabannya sama, 1000% sama. Apa jawabannya dukun? Dukun nggak ada reaksi, hanya ngomong, waduh, ini mau dijadikan tumbal ini Pak Mamat ini. Nah, akhirnya apa? Suaminya ngoceh ngomel nggak karu-karuan. Nah, kita kesana pun juga dicuekin, mukanya suntuk, sakit begitu. Nah, kita pakai itu sudah mulai sadar, dia tahu, kenal kita, sudah mulai kenal. Yang kedua, saya laporan ke Pak Haji sudah ada reaksi, dia tangannya sudah mulai anget, badannya sudah anget, tadinya sudah keringat dingin, sudah anyep semuanya, dingin seluruh tubuhnya, sudah enggak inget apa-apa. Jadi udah anyep. Kalau udah anyep udah tinggal nunggu ke rahmatullah. Kalau bapak kan saya lihat belum pada anyep. Kapan mau anyep Pak? Jangan dulu Pak Haji. Jangan dulu ya. Ibadah dulu yang banyak Pak Haji. Alamat dulu. Ibadah. Iya, jadi Pak Haji sudah rencana instruksinya Pak Haji kan suruh ngajari ke istrinya. Ajari istrinya untuk ngobati seperti ibu tadi itu, diajari untuk ngobati suaminya. Istrinya juga sakit Pak Haji, udah nunggu anaknya. Anaknya lama, masih di Jakarta, baru perjalanan pulang, kerja di rumah sakit. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya pakai yang ada. Kayak yang ada, kita pakai, ambil gelas, dicelupin, ucap
Bismillahirrahmanirrahim, atas ridha Allah SWT dan karomah aminnya anak-anak yatim RDIY Kandang Mbek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua penyakit yang ada di dalam tubuh Pak Mamat bin Fulan, karena nggak tahu bapaknya, ucap saja, serta semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh Pak Mamat, baik itu yang Pak Mamat cari sendiri maupun atas kiriman orang lain ataupun karena datang sendiri ke dalam tubuhnya Pak Mamat, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri, keluar semua penyakitnya dan sehat, sembuh, normal, celupin 9 kali. Des, sambil yang terakhir diucap lagi seperti itu, minumkan. Nah, tungguin 30 menit, kata Pak Haji. Nggak sampai 30 menit ada reaksi, mulai ngomong, cerita tentang sakitnya dia. Dia cerita sakit begini karena ini. Ngomongnya sudah mulai jelas, tetapi belum bisa bangun. Laporan lagi Pak Haji, saya video, Pak Haji alhamdulillah ini sudah reaksi langkah pertama, sudah ngomong banter ngomongnya, sudah bisa bercerita. Ulangi sekali lagi, ulangi lagi seperti itu lagi. Nah, gelas lagi, kemudian yang kedua saya minumkan hanya setengahnya minumkan ke istrinya, sisain sedikit dibalurkan ke wajah dan perutnya, tangannya dibalurin. Ibu perhatiin, Bapak perhatiin tutorialnya caranya ya, perhatiin. Jadi diminumkan yang setengah, diminum. Kalau yang kedua tadi sudah yang saya suruh minumkan sudah istrinya. Bu, obati Bu, minum setengahnya saja, istrinya minumkan setengah. Kemudian setengahnya diminum Ibu, disisain sedikit. Sisa sedikit. Terus sisanya airnya tangan, balurkan ke wajahnya semua. Balurkan wajahnya, kemudian ke perutnya yang sakit, kepalanya yang berat itu kita ulangi, kita kasih koprok, kasih air ini tadi, koprok airnya tadi sisa ke bun-bunan. Apa sini bun-bunan? Bun-bun ya, bun-bun. Dikoprokkan begini. Diulap-ulap lagi. Bapak dan Ibu bisa gak jawab pertanyaan saya? Itu yang dipraktekin sama Bapak tadi air apa? Air cebokan. Cebokan apa? Bukan. Air rendaman. Jadi supir saya yang udah 2 hari nggak mandi, batangnya sama bijinya direndam di rantang. Airnya rendemannya dikasihin ke karyawan saya. Karena kita nyari istrinya, kan istrinya juga sakit. Suaminya udah anyep, anaknya belum pulang. Jadi pakai punya siapa? Pakai punya siapa saja manjur. Walaupun nggak ada silsilah keturunan. Apakah itu bapaknya, ibunya, anaknya, nggak ada. Itu supir saya. Gitu. Dipraktekin. Jadi banjur gak Pak Haji kalau misalkan nih, misalkan grupnya apa nih? Grupnya apa? Vita Ranger. Nah, misalkan nih Vita Ranger nih, ada yang sakit. Nah, Pak Dedi atau Vita atau Ibu atau Bapak siapa, nengokin aja, nggak usah bawa buah-buahan, nggak usah mangga, duren, apel, nggak penting. Yang penting bawa alat kelaminnya aja. Nanti ngerjain di rumahnya si yang sakit, ngerjain di situ. Karena supir saya dari sini bawa ke sana sama dia berdua, cuman dia mandi. Yang manjur kalau nggak mandi. Nah, jadi ambil rantang, batangnya direndam sama bijinya. Celupnya 9 kali. Sebelum mandi gitu Pak Haji ya? Sebelum mandi. Sebelum mandi, kalau bisa besuknya jangan mandi dulu ya. Sebelum mandi. Celup. Boleh gak Pak Haji saya nyelupin di rumah? Boleh. Setelah itu mandi. Nah,
airnya itu mana air botolnya kayak. Nah nih kayak gini nih. Ini airnya dibawa ke sana, Pak. Ini air yasinan dari Pak Haji Dwi. Gak apa-apa dia jual nama gue. Soalnya kalau nggak gitu ntar dia nggak mau minum. Takutnya kalau bapak bilang sama ibu, Pak, ini air rendeman kontol saya. Nggak ada. Lo pasti dilaporin sama Pak RT. Pak RT lo suruh pulang. Kan kita mau supaya sembuh. Nanti kalau udah sembuh, udah sehat, udah aktivitas, baru kita terus terang. Guyon-guyon. Boleh gak misalkan nih bapak yang sakit saudaranya atau iparnya atau sepupunya atau tetangganya manggil grup ranger nih, boleh. Atau bapak yang ngobatin, nanti bapak testimoni di grup. Nah nanti kita bikin RDAY perwakilan Tangerang, RDAY perwakilan Serpong. Aduh Haji Umbe. Lanjut. Ini bener Pak, nggak bohong. Ya alhamdulillah. Setelah yang kedua tadi itu kita lakukan, istrinya yang tadinya muka perak, ngomel aja, kita kasih minum setengahnya itu, langsung masuk kamar. Tepar. Tidur. Istrinya. Udah, sampai kita pulang sudah enggak tahu dia. Nggak tahu tidur. Nah, setelah kita minum yang kedua ada reaksi, sudah duduk sudah enak, sudah ngoceh, ngomong, ngobrol, makan ya. Ya, makan. Saya ambilkan 1 centong. Orang sakit baru seperti itu 1 centong banyak habis kan luar biasa. Oh sembuh ini sembuh. Lelenya gede segini habis 1. Jengkol, pete 1. Wah komplit. Habis sehat. Udah tinggal pulang ya. Besok makan yang banyak lagi. Udah sehat. Sampai sekarang. Kemarin sempat video call tak tunjuk. Ini masih Pak Mamat. Udah sehat. Udah. Alhamdulillah. Nah ini bisa dipraktekkan ibu, bapak. Jadi kalau memang ada suami istri yang kita jenguk, kita ajarin kalau mau. Kalau dia nggak mau, ya ibu sudah balik disiapin. lagi dan bikin sendiri di rumah baru kita besuk lagi. Tapi takutnya kan dia keburu mati. Ya. Mohon izin dulu ke belakang atau gimana lah caranya. Harus ditaklukin pakai itu. Pokoknya bilangnya namanya air yasinan anak yatim. Jangan air doa. Takutnya emang lu bisa doain. Udah itu aja. Atau air dari Pak Haji Dwi gitu aja. Tapi yang penting hidup. Saya nih Pak, dari 5 pasien baru 1 yang mati. Ya. Kok mati Pak Haji? Karena dia nggak mau diminumin. Nggak mau diminumin, nggak mau dielapin, nggak mau. Karena dia posisi lagi di ruang ICU ya. Ya gimana ya, kita udah jauh-jauh. Ya udah kita datangnya pagi ya. Meninggalnya besok ya jam 5. Sayang lah kalau bisa ditaklukin pakai itu. Pak Haji berarti aku bisa gak buka profesi kayak Pak Haji? Boleh lah, masa gak boleh. Nanti kalau ibu mau lebih manjur lagi beli baju dokter. Nanti periksanya apa? Kalau buat periksa dokter tuh namanya apa sih Pak Nur? Stetoskop. Nanti pakai tambang. Nanti praktek itu. Jadi ibu praktekin itu ya. Dielap, ibu rendam dikasih minum. Sebelum mandi gitu Pak Haji ya? Kalau bisa sebelum mandi. Oke, yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Fitri dari Tangerang. Ya. Iya. Kesini sama siapa? Sama suami. Suaminya mana? Sebelah. Oh iya. Kebetulan saya itu usahanya travel Pak. Cuman tahun ini saya mengalami kerugian karena dibilang ketipu sama syarikah ya visa. Jadi kerugian 1,3 M. Jadi datang ke RDAY apa hajatnya hari ini? Hajatnya kepengin bisa cair, terus lunas hutang juga. Boleh, gitu. tadi ajarin ya. Travel saya makin sukses. Gitu. Boleh, Okay. tadi ajarin ya bareng-bareng kan. Ini kan masalah cair 10 miliar berarti kan sama semua ya. Iya. Yuk, ada lagi sebelahnya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Yuli dari Surabaya, Pak Haji. Hajat saya, ini kan saya kerja di showroom mobil baru 1 minggu, Pak Haji. Ini saya pengennya itu, Pak Haji, bulan ini bisa laku minim 3 mobil, Pak Haji. Kenapa nggak minim 30 unit? Kalau bisa 30 unit, Pak Haji, Iya. biar anak saya bisa jajan. Setiap hari sebelum berangkat dari rumah, ini berlaku semuanya buat yang dagang. Colek alat kelamin mbaknya, olesin di mulut. Colek alat kelamin mbaknya, olesin di mulut 9 kali. Semua yang gue ucapin jadi duit. Semua yang gue ucapin jadi duit. Semua yang gue ucapin jadi duit. Atau semua yang gue tawarin orang beli. Semua yang gue tawarin orang beli. Sampai di showroom, mbaknya ke toilet dulu. Di toilet mbaknya colek lagi. Semua orang yang gue tawarin beli. Semua yang gue tawarin beli. Semuanya nanti beli, mbak. Pedagang showroom yang paling besar di Indonesia, nggak usah gue sebutin namanya. Pedagang showroom terbesar di Indonesia, dari awalnya dia utang, awalnya dia kecil, sekarang bisa besar. Itu cuman meraktekin. Pakai itu. Nanti mbaknya kalau udah besar, saya pasti punya showroom. Saya pasti punya showroom. Nanti pasti punya showroom. Bisa? Bisa, Pak Haji. Oke, sekarang pertanyaannya. Masih ada gak alat kelaminnya kamu sekarang? Ada, Pak Haji. Mana? Yuk sebelahnya. Alhamdulillah, Pak Haji, saya diijabah Gusti Allah pengen ketemu Pak Haji. Ini ketemu. Iya. Tadi gue udah mau balik. Cuman megang 1 tamu doang aja yang sedekah 10 juta. Tapi si Lukman bilang, Pak ini ada rombongan dari grupnya Vita. Ah gue gak mau, gue mau pulang, gue bilang. Karena gue mau ke mana tuh? Apa namanya sini? Rustic Market. Gue mau ke Rustic Market buat anak yatim besok ke sana. Ini luar biasa kayak Belanda. Nanti lo lihat di TikTok, di YouTube, namanya Rustic Market. Anak yatim gue mau bawa ke sini. Nanti kita ijab. Karena kemarin gue ngobrol-ngobrol aja bisa ketemu pasien gue yang hajatnya cair 100 miliar. Mosok tamu-tamu enggak, gue bawa ke sono deh biar anak yatim ijabin. Nah, sebentar Pak, ya udah sebentar, nggak taunya banyak. Nggak sih. Tuh sebelahnya apa? Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Dian. Hajatnya kesini itu biar bisa lunas amanah di bank, pinjol dan lain-lain. Sama bisa kaya raya. Berarti sama kayak travel tadi dong. Ya, Ya. kan diajarin ya global ya. Sama ada apa varises di kaki kalau bisa tahu apa obatnya. Varises di kaki. Iya, sama mata. Tapi mata Kalau cuma mbaknya makan punya suami dijilat, ada gak suaminya? belum. Tapi ada gak pasangan- suaminya? Tapi ada pasanganku. Ada pasangan? Iya. Ya udah pasangannya suruh jilat. Yang jilatin dong yang, suruh Pak Haji dijilatin. Nanti masuk ke dalam varisesnya. Matanya juga begitu dijilatin. Gitu. Manjur kok. Oh, oke. Ya. Kalau ada pasangan, Ya. kalau nggak ada ya baiknya mesti sewa. Di sini sewain nggak sih? Ya mata suka nggak jelas gitu kalau malam terutama sih kayak. Gampang mbaknya tuh jangan lihat sesuatu kecuali lihat duit. Oh, iya benar. Karena kalau lihat duit tuh Saya setuju tuh. jelas. Wah. Kalau udah kayak raya Pak langsung jelas banget ya. Yuk sebelahnya. Ya. Oh gampang, kalau dalam mbaknya dilap aja di estalasenya. Kan saya punya klinik juga. Saya punya apotik K24 punya klinik. Alhamdulillah tuh laporan dari putri saya. Pak ini yang beli apotik 24 jam gak pernah sepi. Bener manjur nih Pak celana dalam. Nah jadi dilap pakai celana dalam estalasenya. Tiap hari. Kalau udah rame ya dia gak usah. Kalau udah rame, sementara belum rame itu kan kayak pembangkit. Klinik juga begitu. Alhamdulillah kita buka klinik. Kita ada klinik di
Bogor nggak pernah sepi, ramenya luar biasa. Padahal saya berobatnya nggak mahal, murah, cuma 100.000 dapat obat. Tapi yang antri mbak, aduh, rata-rata supir. Alat kelaminnya pada kepatil semua. Dan itu dikasih harga berapa aja dia mau aja. 800.000, 900 mau aja. Padahal obatnya murah kan, tuh cuma berapa sih kepatil? Tanya Pak Nur tuh pakarnya. Yuk sebelahnya. Dilap pakai estalase nanti diajarin. Yuk. Ada lagi? Hah? Udah. Jadi gini Mbak. Terangin dahsyatnya surat Fatir sama Al-Muzammil sama Nur. Dia maunya kan cair 10 miliar. Bapak dan Ibu, kita tadi barusan ngobrol sama tamu RDA kemarin lah, ngobrol kemarin. Bukan yang tadi privat, tadi kita ngobrol di Sentul, di Bogor. Apa yang bikin kamu kok bisa cair 100 miliar? Jadi dia itu kalau meraktekin ilmunya RDAY tidak pernah berharap. Nah Bapak dan Ibu suka berharap. Apa caranya Bapak dan Ibu berharap? Bapak dan Ibu suka ngomong gini. Kurang apa lagi ya saya ya. Padahal saya udah ini. Enggak boleh. Enggak ada kurang. Udah sempurna dah. Tinggal dikonsistenin. Karena kan saya tanya Mbak Ratih. Mbak, kamu bisa cair 400 miliar. Mau berangkatin anak yatim 400. Mau berangkatin pendampingnya 200 laki 200 perempuan. Lu baca Quran udah 12 juz Mbak Ratih. Belum, baru 2 juz. Lah kita udah baca berjus-jus, nggak ada tuh hajat yang terkabul. Nggak taunya apa? Karena berharap. Oh nggak boleh Pak Haji? Jangan dong bos, maksud berharap. Berharap masuk surga, ya nggak boleh. Berharap dapat pahala, nggak boleh. Karena kan kita nggak ngimpi waktu SMA, kita punya suaminya yang sekarang. Kita nggak mimpi waktu SMA punya istri yang sekarang. Apa kita mimpi? Enggak. Berjalan aja. Nah Bapak dan Ibu coba. Jabarin bos. Jabarin. Baik, bismillah. Bapak Ibu sekalian, yang penting semangat dulu ya. Semangat. Ya. Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, ilmu yang diajari Pak Haji semuanya itu, landasan utama yang pertama harus kita bangun dengan keyakinan dulu. Harus yakinnya tingkat tinggi, yakinnya tingkat dewa, yakinnya harus bulat dan keras. Karena kalau tidak keras nggak bisa nendang. Maka harus dibangun dulu keyakinan. Maka dasar iman ini yang penting, yakin bahwa Allah pasti memberikan apa yang kita hajatkan. Karena kalau semuanya diterangkan tapi sudah ngeblok dulu, apa bisa ya saya, maka ini akan sia-sia ilmu yang diajarkan termasuk amalan yang dipraktekkan Bapak Ibu sekalian. Tidak akan nendang, tidak akan ngefek. Terus yang kedua, Bapak Ibu ngebloknya kadang itu, wah itu tingkat Nabi dan Rasul. Kita kan manusia biasa. Kita kasih contoh mukjizat-mukjizat, karomah-karomah yang Allah berikan kepada Nabi, mukjizatnya. Kemudian kita kasih contoh-contoh sahabat-sahabat Nabi. Itu kan sahabat Nabi, itu kan Nabi. Kita di zamannya Nabi. Zamannya Nabi. Kita sudah ngeblok dulu. Udah ngeblok. Kita apa bisa kita? Itu. Ini yang harus kita yakinkan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan karomah oleh Allah itu tidak Nabi semua. Ada yang manusia biasa. Bahkan ada jin diberi kekuatan juga. Kekuatannya dari mana? Kata Allah,
seorang hamba yang diberi, yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab. Kalau kita berarti punya ilmu pengetahuan dari Al-Quran, dari kitab. Contohnya apa? Kita bangun dulu ini, bahwa saya juga harus bisa. Ini harus kita bangun dulu keyakinan ini. Contohnya adalah umatnya Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman menginginkan singgasananya Ratu Bilqis dipindah ke istananya Nabi Sulaiman. Sebelum Ratu Bilqis datang ke istananya Nabi Sulaiman, yang pertama kali menawarkan kekuatannya adalah jin, namanya Ifrit. Jin Ifrit menawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya sanggup memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ke istana sini, ke hadapan Tuan, sebelum Tuan bangkit dari duduk. Sesungguhnya saya mempunyai kekuatan. Itu kata jin. Kata jin Ifrit. Nah, tetapi Nabi Sulaiman tidak langsung menerima. Ada lagi enggak yang mampu lebih dahsyat lagi? Nah, kata Allah, ada berkata seorang hamba, manusia berarti ya, seorang hamba yang memiliki ilmu pengetahuan dari kitab, berkata, saya mampu memindahkan singgasana tersebut sebelum Tuan berkedip. Sebelum berkedip, jadi tidak sempat berkedip, jadi masih melihat, ini sudah langsung ada di depannya. Nabi Sulaiman, ini adalah ujian bagiku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Ujian bagi Nabi Sulaiman karena umatnya punya kekuatan yang luar biasa. Nah, kita harus punya keyakinan seperti itu dan bisa, walaupun kita bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat Nabi, kita adalah umatnya Nabi Muhammad dan diberi kitab Al-Quran. Pasti kalau kita mempelajarinya, kita membacanya, bisa punya kekuatan seperti itu. Sekejap mata, ucapannya manjur. Nah, kalau ini sudah terbangun di diri kita, kita buka yang dimaksud Pak Haji tadi. Ayat-ayat yang memberikan motivasi ke kita, amalan yang harus kita praktekkan sehingga Allah memberikan sesuatu yang kita hajatkan. Jadi karena hajat kita ekstrim, maka ibadah kita juga harus ekstrim. Apa itu? Yang pertama, ini harus yakin. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari bahwa Allah menjanjikan kita itu pasti diberi uang yang banyak oleh Allah. Diberi harta, diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah. Ada itu ayatnya. Kalau selama ini kita nyerangkannya diberi harta, ini karena bunyinya mal, maka kita berani berkata itu uang. Baitul mal itu kan baitul yang mengelola harta. Bapak Ibu, pertama ini pakai yang surat Nuh. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Pasti aku akan berikan kepadamu, pasti niscaya aku lipat gandakan uangmu, aku lipat gandakan hartamu. Apa saja, semuanya kan minta harta tadi. Allah menjanjikannya 5 hal, tapi yang satu saja yang saya sampaikan. Harta, uang. Caranya bagaimana? Caranya di ayat yang ke-10, ini ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10 itu adalah caranya. Bagaimana caranya? Gampang. Caranya hanya fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun.
Kalau kita melakukan itu, niscaya Allah akan berikan ayat yang ke-12. Wa yumditkum bi'am wal. Maka aku lipat gandakan harta kalian. Nah, ini yakin enggak? Ini perintah Allah. Kalau kita enggak yakin ya susah ya. Karena hanya dengan mohon ampun saja Allah akan melipat gandakan harta kita. Mohon ampunnya bagaimana berarti? Apakah sekedar istighfar, astagfirullah, astagfirullah? Tidak. Mohon ampunnya adalah seperti surat asam. Kita harus bersihkan sifat-sifat yang ada di kertas Bapak Ibu sekalian itu 18. Harus sifat 18 itu sebersih-bersihnya. Enggak ada sama sekali. Enggak ada dalam mohon hati. ampun. Dengan cara apa? Sholat taubat. Itu yang pertama ya. Kenapa harus bersih itu akan diberikan Allah di ayat yang lain? Qad aflaha man zakkaha. Pasti sungguh kamu akan selalu beruntung. Kalau beruntung kan hartanya jadi banyak, tidak akan mengalami kerugian. Beruntung selalu, pembeli mobilnya banyak. Beruntung selalu, yang travelnya akan banyak jamaahnya. Selalu beruntung. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Zakkaha. Membersihkan hati. Hatimu harus bersih. Itu aja dulu. Jadi sifat-sifat 18 mulai gundah, gelisah, murung, sedih. Sifat-sifat yang jelek itu harus dibuang jauh-jauh. Itulah ilmu yang disampaikan Pak Haji. Rezeki akan mengejar kita. Jadi gini saya potong ya. Kenapa hajat kita lemot? Ibarat mobilku, kita mobil second Pak, Bu. Mobil yang udah pemakaiannya 10 tahun, 15 tahun. Jadi dipakainya berebet. Jadi apa dong kalau pengen kencang lagi kayak dulu? Diservis dulu karburatornya. Disemprot apa tuh karburatornya Pak, Bu? Yang tukang mobil. Pak Nur apa namanya biar karburatornya nggak berebet tuh. Baik, clean apa namanya tuh? Disemprot itu dulu. Karena bapak dan ibu ini udah kadaluarsa. Suka ngomongin anak, suka jengkel sama anak, suka jengkel sama saudara kandung, suka jengkel sama ipar. Suka jengkel sama suami, suka jengkel sama tetangga, suka jengkel sama partner dagangan kita kalau kita dagang dulu. Nah, itu dibersihin dulu dengan sholat taubat. Jangan bapak dan ibu udah sholat taubat selama 2 bulan ngomong begini. Allah kurang apa lagi ya, saya padahal udah sholat taubat. Padahal kita kurang seminggu lagi aja sholat taubat, cair 10 miliar. Tapi karena kita banyak cincong, banyak nanya. Kan kemarin lo sholat taubat 2 bulan kan untuk ngapus dosa-dosa lo itu yang dulu suka ribut sama anak, ribut sama suami, ribut sama ipar. Oh gitu Allah, enggak ada oh gitu, emang lu kebiasaan apa-apa pengen buru-buru. Jadi mulai dari sekarang nanti pulang ibu paksain sholat taubat. Jangan sekali-kali ibu dan bapak ngomong begini. Kurang apa lagi ya, saya udah sholat taubat. Kurang apa lagi ya, enggak kurang, udah hajar terus sholat taubat. Karena kita dosanya terlalu numpuk. Dulu harusnya isinya pertamax turbo. Dulu kita harusnya isinya pertamax turbo, tapi karena kita irit isinya pertalite. Dulu harusnya kita jangan jengkel sama suami, sama anak, sama ipar, sama sepupu, sama tetangga. Sekarang baru tahu RDA baru kita praktekin. Berarti kan dulu banyak kotorannya dong di karburator sehingga ngelitik kerak-keraknya. Nyambung gak maksud saya nih? Ibarat motor atau mobil. Karena ibu udah kadaluarsa, bapak udah kadaluarsa karena usianya udah di atas 30 semua rata-rata 40. Kecuali kalau saya didik tamu RDA baru umur 18 tahun. Tapi hampir nggak ada tamu RDA umur 18 tahun yang berobat. Rata-rata yang pada datang ke RDA umurnya udah kadaluarsa.
udah punya anak, udah punya cucu. Aduh, gue bilang Allah kirim kayak pasien yang umur 18 tahun. Nggak ada tahu orang ilmu kadaluarsa ya, yang datanya udah kadaluarsa. Ya kayak tadi nih usianya 53, 2 tahun lagi pensiun, punya anak 5 ya. Tadi dari Bandung. Nah maksud saya Bu, karena kita usianya udah 40 tahun ke atas, 50, coba kita sholat tobatnya dihajar. Dan jangan sekali-kali Bapak dan Ibu, kalau orang Jawa bilang penggalih. Bahasa Indonesia apa itu kalau bahasa Jawanya penggalih? Berpikiran, berperasaan, berprasangka. Sampai kapan ya gue ini terkabul sampai kapan? Nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Udah pasti terkabul kok. Kok Mbak Rati cepet sih Pak Haji baru 2 juz aja kok bisa cair 400 miliar. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Mbak Rati anaknya 1, suaminya orang bule. Lah kita suaminya orang Indonesia, bikin pegel hati. Mau kita bunuh, udah keburu jauh dari kita. Kalau dekat gue bunuh loh. Kalau Mbak Rati kan istrinya orang Prancis, orang luar negeri. Sayang sama dia, perhatian sama dia. Nah dulu kan laki kita boro-boro perhatian. Nunggu mau dibunuh dulu baru dia perhatian. Lanjut Mas. Iya jadi itu hilangkan. Tadi contohnya sangat menukik, sangat ceto ya bahasa Surabaya ini, sangat jelas. Contohnya kita ini sudah terlalu banyak keraknya. Maka dengan membersihkan sifat-sifat itu, kita tanam di dalam hati kita sifat yang positif, maka auranya jadi punya atmosfer yang positif, punya gravitasi lah. Caranya itu punya gravitasi kita, daya tarik. Jadi apa-apa yang ada di sana jatuhnya ke kita. Daya tarik. Tak jatuhnya ke kita. Positif gitu. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, setelah kita sholat tobat, kita bersihkan itu sholat tobat dalam rangka membersihkan tadi ya, dijamin oleh Allah diberikan harta yang banyak, harta yang berlipat ganda. Caranya bagaimana? Harus kerja keras? Enggak. Kalau orang barat kata Pak Haji kan kerja keras, kurang banyak kerja cerdas, kurang banyak lagi kerja menindas. Itu orang asing. Orang asing. Kita orang asing. Udah biasa kita berbuat karena Allah semata. Allah yang akan mendatangkan rezeki kita, dijamin oleh Allah itu. Nah, yang kedua sekali lagi karena hajat kita maksa, hajat kita ekstrim, maka kita harus maksa, harus ekstrim ibadahnya kepada Allah. Apa itu? Bangun jam 00, mandi, sholat tahajud, witir, baca Al-Quran. Emang ada perintahnya seperti itu, Pak Haji ngajari itu. Sangat jelas, Bapak Ibu sekalian. Pertama tadi surat Nuh ya, 10, 11, 12. Yang sekarang ini surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7 nanti dibuka, dibaca bukan untuk diwirid, tapi untuk meyakinkan kita bahwa dengan inilah menjadi solusi yang Allah tunjukkan kepada kita. Kita malah diwirid. Aduh. Bukan untuk jangan diwirid itu, untuk diilmuin. Tadi itu umatnya Nabi Sulaiman tadi berilmu dari kitab. Kita berilmu tentang itu. Apa itu? Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Jadi di malam hari kita diundang oleh Allah untuk singkirkan selimutnya. Sing-singkan selimut. Baik itu selimut yang bernafas maupun selimut yang tidak bernafas. Selimut yang bisa ngentut maupun selimut yang tidak bisa ngentut. Terangin, dia agak blow on nih. Yang bisa ngentut kayak gimana selimutnya? Terangin. Selimut yang bisa kentut itu
pasti saat dipanggil Allah sedang menikmati kebersamaan dengan selimutnya, bersama berjumbu, anget-anget, empuk-empuk, kenyal-kenyal. Ya, maka Pak Haji menyimpulkan bahwa bangun tidurnya harus mandi. Kenapa? Selimutnya selimut yang kentut. Maka harus mandi, berselimut dengan yang kentut tadi, harus mandi. Emang dipanggil oleh Allah untuk bangun, dipanggil. Kum, bangun. Kumil laila illa qalila, bangun di tengah malam walaupun hanya sebentar, untuk sholatnya walaupun hanya sedikit untuk sholat. Emang ditentukan waktunya malam, ditentukan oleh Allah. Ayat yang ketiga, nisfahu awing kusminhu qalila, 1/2 malam atau kurang sedikit darinya. Jadi 1/2 malam jam berapa berarti? Jam 00, tengah-tengahnya malam, bangun. Kalau lebih boleh enggak? Dijawab oleh Allah, auzid alaih, atau lebih sedikit darinya. Bijaksana Allah di situ, toleransinya tidak harus tepat jam 12, kurang sedikit atau lebih sedikit. Terus disuruh apa? Warotilil Qur'ana tartila, suruh baca Quran dengan tartil, dengan runtut. Dengan runtut berarti kita tidak boleh bacanya pilih-pilih. Mulai dari juz 1, 2, 3, 4 sampai 30. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibaca. Bukan dipilih-pilih, pilih Al-Waqiah, pilih Yasin, pilih apa lagi? Ar-Rahman, pilih An-Naba, pilih-pilih, tapi runtut dari juz 1 khatam, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Itu perintahnya seperti itu. Baca Al-Qur'an. Emang kelebihannya apa? Kalau kita bangun malam, kata Allah, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap mental, terhadap jiwa. Jadi mental Bapak Ibu jadi kuat menghadapi calon pembeli, kuat menghadapi krisis yang kemarin travelnya lancar sekarang turun, tetap optimis, tidak pesimis. Mentalnya seperti itu. Lalu apa? Ada komanya. Dan ucapannya, karena kita baca Al-Quran, ucapannya jadi mantap. Ucapannya jadi mantap. Kenapa? Karena lisannya dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Mantap. Semantap umatnya Nabi Sulaiman yang bisa mendatangkan istananya, singgasananya Ratu Bilqis ke istananya Nabi Sulaiman hanya dengan sekejap mata. Kenapa harus malam? Karena di ayat yang ke-7 surat Al-Muzammil Allah nyebutkan sesungguhnya karena waktu siang hari itu urusanmu sangat tawil, sangat banyak, sangat panjang. Maka kita mendekat kepada Allahnya di malam hari itu. Ekstrim. Nah, kalau kita hajatnya ekstrim harus sanggup untuk itu semua. Dari semua itu Bapak Ibu sekalian dirangkum dalam satu ayat. Ilmu yang yang Pak Haji ajarkan kepada kita semua itu, yang diajarkan selama ini dan sekian banyak yang mulai tadi kita sampaikan, terangkum di dalam satu ayat Al-Quran surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29. Itu rangkuman dari ilmu yang Pak Haji sampaikan kepada kita semua. Apa itu? Ada 3
amalan yang dipraktekkan, pasti Allah berikan semua usahanya, semua aktivitasnya mengalami keuntungan yang banyak. Pasti tidak akan mengalami kerugian. Tijarohnya lantabur. Ujung ayat itu. Bisnisnya, usahanya, aktivitasnya tidak akan pernah mengalami kerugian, tidak pernah ditipu, tidak pernah terhipnotis, tidak pernah tertipu. Caranya apa? 3 amalan kata Allah. Innalladzina yatlunal kitabullah. Yang pertama, pasti, niscaya, sesungguhnya, innalladzina, sesungguhnya, pasti, orang-orang yang, itu. Alladzina itu orang-orang yang apa? Yang 3. Alladzina itu kalau dibaca di tulisan Latinnya itu kalau diputus jadi alat zina gitu ya. Hati-hati bahasanya alat zina ya, bukan alat zina. Itu kan tulisannya AA, zal itu kan DZ. Nah, kalau dibaca ditekan di D-nya jadi alat zina. Bukan alat zina, tapi aladzina. Orang-orang yang apa? Yang pertama adalah orang-orang yang baca Al-Quran. Nah, kita evaluasi sekarang. Pak Haji ngajari kita baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Dipaksa, paksa. Karena kata Pak Haji, Nabi aja juga dipaksa untuk baca kan di awalnya Iqra. Di mana Iqra. maksanya? Di Gua Hiro, dipaksa suruh baca. Maksud Bapak dan Ibu nggak saya paksalah. Paksa. Bonusnya apa Pak Haji kalau saya dipaksa, terutama nih grup Rangers? Ya udah, kita berangkat dah akhir tahun ini umroh bersama-sama. Itu amanah yatim. Bapak dan Ibu jadi pendampingnya. Karena Mbak Rati kan bilang, berangkatin anak yatim ya Pak Haji. Mbak, bisa gak nih pendampingnya dibayarin gratis? Oke. Nah, Bapak dan Ibu semuanya ikut. Jadi nanti kita kongko-kongko di Mekah dan Medina ngobrol. Enak juga ya ikut grup Ranger ya, kita disemangatin. Dulu gue ikut grup sepeda santai, nggak ada yang nyemangatin. Kan ada grup sepeda santai. Ada nggak dipaksa suruh baca Quran? Nggak ada, yang ada dia sepeda santai apa. Apalagi ada grup One Day One Juice. Nggak ada One Day One Juice, nggak ada. Harus dipaksa. Sholat tobat. Untuk apa? Untuk ngikis dosa-dosa kita yang lama. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau mati nggak ada siksa kubur, nggak ada hisab. Di kubur nggak ada, ibu-ibu terutama. Karena kebanyakan kan yang masuk neraka. Lu bukan dibantuin istrinya malah bilang ibu-ibu. Jadi ibu mau gak nih nanti di kubur nggak dihisap? Mau Pak Haji? Ya udah, mumpung ibu masih sehat, umur panjang, kenapa nggak kita isep aja suami tiap hari alat kelaminnya? Ya Pak, mau gak Pak? Oh prep lo. Gua aja belum, hari ini gua belum. Lo udah mau aja. Ya jadi gitu Pak. Bikin tajub Allah dengan baca Quran. Bikin tajub Allah dengan sholat tobat. Bikin tajub Allah dengan sholat ba'diyah qobliyah. Bikin tajub Allah dengan sedekah subuh jangan bolong. Pak Haji, boleh gak kalau aku maksain sedekah subuhnya cuma 50.000? Boleh. 100.000 boleh. 120.000 pun boleh. Karena kan Mbak Rati kan sedekahnya gede kan sekarang. Sedekah 500 juta.
sedekah 500 juta kan sekarang. Dulu kan nggak juga Mbak Rati. Hari ini acara anak yatim dia jadi sponsor utama, di samping yang lain ada yang sedekah sejuta, Mbak Rati yang sponsor utamanya. Nah mau saya, coba Bapak dan Ibu, bonusnya apa Pak Haji kalau saya nanti bikin tajub Allah? Ya udah, ntar saya bilang Mbak Rati, grup ranger khusus bisa umroh bareng sama anak yatim. Grup ranger khusus bisa berangkat haji bareng, visanya furoda. Lo yang meraktekin, yang rugi Mbak Rati. Oke? Bisa? Ini kan waktunya masih 5 bulan lagi Pak. Desember, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saling ngingetin aja di grup. Bangun. Bangun. Bikin suara, saya sholat taubat. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, yuk baca Quran, yo. Gitu aja. Nanti kalau Bapak dan Ibu udah kompak di grup, nanti Bapak dan Ibu kan pasti di pesawat juga kompak, di bandara juga kompak. Nanti kompak terus. Syukur-syukur di surga kita kompak. Nanti kita lihat nih di grup. Mana nih yang belum ada? Oh ini di neraka. Ya lu pada nengokin. Hah? Ya kalau nanti ada. Masa gak ditengokin? Kan nanti Allah kasih bilang. Bapak dan Ibu dikasih kesempatan 2 orang lagi. Nah Bapak dan Ibu saling lihat. Saling bisik-bisik. Bu, siapa lagi ya di grup kita yang belum masuk surga ya? Oh ada, ibu ini. Ya udah, Ibu usul, Allah boleh gak yang 2 tambah 1, ada grup saya 3. Kata Allah kan nanya, grup apa itu? Grup ranger. Emang ada RDA banyak grup. Allah, ya udah, kamu turun ke bawah, cari tuh. Bawa kita dulu punya grup pengajian, bagus bener. Grup apa namanya nih? Grup motivasi. Iya, saya di dunia Allah bisa umroh bareng, bisa haji bareng, bisa sedekah subuh bareng, bisa sedekah Jumat barokah bareng, bisa sholat badiah qobliyah nggak bolong, bisa sholat taubat nggak bolong, bisa baca Quran 12 juz. Pasti saya di surga bareng juga Allah. Pasti. Nah Bapak dan Ibu disuruh. Ibu nyari, Bapak nyari teman-temannya mana. Mulia banget gak nih grup ranger kalau begitu? Mulia banget. Berarti mulai besok Pak, hari Rebo, ini pulang dari sini sepakat. Kita samain merek celana dalamnya gimana? Ya biar kita kompak, nggak ketukar nanti di surga. Nanti pemimpinnya Pak Dedi, yang laki yang perempuan Ibu Vita, celana dalamnya mesti sama gitu loh. Apa celana dalamnya? Apa sih yang gue suka sebut? Mark & Spencer. Mahal Pak Haji. Ya udah nanti kita beliin. Bapak tinggal ngasih ukuran aja ke saya. 5L, 6L, 7L. Yuk, Bapak-bapak ada pertanyaan nggak? Sebelum kita tutup, bebas. Ayo yang mau nanya, kasih mic-nya. Yuk. Yang saya ingin tanyakan gini. Ya. Alhamdulillah ya selama hampir 10 hari saya bisa melaksanakan sholat taubat yang 18 rakaat. Ya. Tapi saya belum mampu nih untuk menambahkan sholat taubat yang lain yang 18. Yang 50. Yang dilanggar ini nih. Yang dilanggar. Yang 50 betul. Nah, itu sulit sekali, Pak. Karena kan dari maghrib sampai ke isya Isya 18. 18, Pak. Jadi 18 istirahat sebentar udah isya tuh, Pak. Nah, yang 50 itu belum bisa Pak. Bisa gak yang 50-nya dicicil dari bangun tidur sampai mau tidur? Maksudnya, dari bangun tidur sampai mau tidur dicicil. Dicicilnya setelah kan itu dulu Pak. Kita sholat subuh tahajud, sholat subuh, kemudian sampai ke syuruk Pak, ngaji sampai ke syuruk, ya kan? Nah jadi
baru Habis sholat taubat bisa dikerjain apa aja dari habis sholat apa? Cicil coba kasih terangin Iya, dulu. jadi 50. Soalnya saya bukan ustadz. Ini ustadznya sono, gue SD Impres. Jadi 50 Ntar kalau itu masuk, yang gimmick-gimmick gue masuk. Dikerjainnya habis suruh Bapak. Jadi habis suruh. bersamaan dengan sholat duha, Iya. cicil 10. Nanti bersamaan dengan mau duhur 10 lagi. Udah 20. Jadi 20. Mungkin habis duhur ada kesempatan 10 lagi. 30. Nanti mau asar, nunggu asar 10 lagi. Udah 40. 40. Nanti habis sisa boleh atau dimulai dari habis sisa. Habis sisa panjangkan 20 habis sisa. Iya. Nanti duha 10. 30. Duhur sebelum 10. Nanti sebelum asar 10. Pas 50. Iya. Terus Pak, mas satu lagi Pak, yang bangun jam 00 hari ini dan besok bisa, tapi lusanya bablas ke jam 2 atau jam 3. Nggak apa-apa kan masih baru adaptasi, nggak apa-apa. Nanti hari keempatnya kan balik lagi jam 00. Iya gitu Pak. Hari kelima nggak apa-apa, jangan Bapak nyesel. Aduh, hari ketiga kenapa gue jam 3 ya, nggak apa-apa Pak. Anggap aja Bapak anak bawang. Iya, Pak. Kalau anak bawang begitu emang agak blow on, nggak apa-apa. Nanti ditandain nih sama ketua itu grup ya, ditandain, nggak apa-apa Pak. Oke baik Pak. Nanti hari kelima on time, Iya. hari keenam on time, hari ketujuh kesiangan nggak apa-apa, besok on time. Namanya anggap aja lagi latihan Pak. Orang yang belum pernah lari badannya pegelinu, tapi nanti kalau dia udah lari, wow, luar biasa. Nggak apa-apa. Bapak jangan diseselin dulu. Paling nanti kan ada grup. Anggotanya berapa sih grup Ranger? 100. Nah. Tandain Bapak. Tolong ya saya di telepon, jangan di japri. Nanti Bapak ganggu gak orang rumah kalau teleponnya bunyi jam 00. Mesti ada yang ngingetin Pak. Grup kita kan begitu. Kita grup RDAY Induk, kita grup RDAY Induk hampir 500. Kalau grup yang lain anak-anak tuh ada yang 900. Kayak grupnya Pak siapa namanya tuh? Tamu RDAY 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tuh. Pemimpin grupnya siapa sih namanya tuh? Budi siapa? Budi Hermanto. Budi Darmanto. Itu satu grup 900 Pak. Dia punya 5 grup. Yang dia maintenance aja, dia maintenance tuh. Satu grup. Nah mau saya, Bapak juga harus bisa. Dia punya 5 grup, satu grup 900. Tamu RDAY 1, tamu RDAY 2, tamu RDAY 3, tamu RDAY 4, tamu RDAY 5. Dia punya travel. Jadi anggota grupnya yang 900 kali 5 kan di seluruh Indonesia. Jadi kalau mau datang kemari, nanti Pak Budi yang jemput di bandara ke sini. Nah, jadi pemimpinnya dia. Nah, Bapak juga bisa. Pak, jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi Bapak nggak boleh mikir, habis gitu apa? Komen, terus ngeluh, jangan. Kan Bapak tadi ngeluh, dalam arti kata ngeluhnya gini. Iya. Pak Haji, hari pertama saya bisa jam 00, hari kedua bisa, hari ketiga saya. Jangan, itu namanya ngeluh. Udah nggak apa-apa, boleh, khusus buat Bapak boleh. Nanti kalau Bapak berambut hitam nggak bakal kesiangan. Mungkin ada putih-putih. Enggak lah, humor. Kalau nggak begitu ngantuk. Ada lagi? Ya, mana mic-nya? Semenjak suami sakit, Pak Haji, semua harta udah banyak kejual, Pak Haji. Ibu tahu gak kenapa harta ibu terjual? Ibu tahu gak kenapa suami ibu sakit? Ibu harus nyalahin saya. Kenapa? Karena saya tiap malam tahajud berdoa biar suami ibu sakit. Karena kalau nggak sakit nggak mungkin lo ke RDAY. Ya malam gue tahajud biar harta lo dijual. Karena kalau nggak dijual lo nggak bakal datang ke RDAY. Jadi yang disalahin gue aja. Gimana sikapnya biar bangkit lagi gitu?
Kan lo belum praktekin yang diajarin tadi. Sholat tobatnya di konsistenin karena dosa lo banyak. Terutama dosanya ke suami, ke anak, ke tetangga, ke ipar, ke sepupu. Karena kita suka ngerumpi. Kita mau kondangan, minjem ini nggak dikasih, udah ngerumpi. Itu namanya gosip. Dan itu adanya di kita. Nah itu dipangkas dulu pakai sholat tobat. Nanti kalau udah sholat tobatnya udah gencar, dosa ibu bersih, ibu sekali ngucap jadi bu. Kok gitu Pak Haji? Lah ini kan kalau saya sendiri nih bikin acara nih di Sentul, berapa biayanya? Coba kalau ngandelin dari tamu-tamu sedekah patungan 1 juta, cuma 63 orang, 63 juta. Sementara nih biayanya di atas 100. Alhamdulillah ada sponsor. Alhamdulillah. Nah ibu juga begitu nanti. Pasti rombongan grup Ranger, apa namanya, Vita Ranger, semua mobilnya minimal paling jelek Pajero. Begitu. Saya nggak mau pakai Karimun, apaan tuh, Avanza, apaan tuh, Xenia, nggak mau saya. Pakainya Pajero, minimal Fortuner. Jadi nanti kalau kita berangkat haji 2026 dan atau umroh dulu besok bulan Desember, minimal bapak dan ibu dianterin sama keluarganya pakai Pajero ke bandara. Nggak malu-maluin. Ini nyewa Grab gubrak. Nggak mau. Oke? Praktekin dulu. Yang tadi nyambung nggak? Nyambung Pak Haji. Oke. Yuk. Supaya toko biar ramai lagi gimana Pak Haji? Sekarang toko masih buka. Kan lo belum baca Quran. Udah baca Quran belum? 12 juz. 12 juz belum. Ya baca Quran dulu 12 juz. Sholat tobat. 68. Badiah qobliyah jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Ya udah tinggal dikonsistenin. Mbak Rati kenapa bisa cair 400 miliar? Karena dia kalau sedekah Jumat barokah motong sapinya seekor. Kalau orang lain kan patungannya 1 juta. Kalau Mbak Rati seekor. Gitu loh. Pantesan dia cair. Kalau kita kan boro-boro seekor. Sekilo aja yang boro-boro. Mikir. Oke? Yuk. Bapak atau ibu apa lagi sebelum saya tutup? Saya Pak Guru. Alhamdulillah. Gue dipanggil guru, seneng bener gue. Pak Kiai. Alhamdulillah, saya syukur banget ini. Kalau saya kemarin kan sendiri terus nggak ada pasangannya. Jadi kalau ngamalin ya sempaknya cuma 1. Nah, sekarang alhamdulillah ini mau ke sini. Iya. Karena ya memang Kok kelilit bisa utang. mau istri diajak, gimana ceritanya? Di raupin. Alhamdulillah. Terus nomor 2-nya diceritain. Berarti kan alat kelamin Pak Kiai manjur nih buat ngeraupin. Ada tamu saya namanya grup Sari Jamu Pamarican. Itu grupnya alot bener. Bisa gak Pak Kiai bikin air raupan kirim ke Pamarican? Saya butuh segalon aja ya. Segalon ya? Bu Sari Pamarican. Galon itu. Oh galon, mana ada galon ya galon. Ada grup Sari Pamarican. Aduh. Oh jadi diraupin. Oh, Alhamdulillah. Iya. Kalau dia kan basicnya sebenarnya hafal Quran. Iya. Sebenarnya kalau saya teringat sama guru bilang kalau yang kerjanya yang beramalnya apa yang mengamalkan semuanya istri itu lebih lancar. Lebih untuk lakinya lancar. kan begitu. Nah ini pertanyaannya kan dia lagi kelilit, saya juga udah kelilit ya kelilit. Mau gak istri yang praktekin baca Quran 12 juz? Oh dia lebih cepat. Ya udah paksain. Nah ini minta Sholat tobatnya 68 bisa gak? Jadi difatwain ini bener. Ya udah saya sabdain. Ya. Saya nyabdain gak pernah gagal. Bener saya gak bohong. Tamu saya sakit kanker rahim. Dokter udah angkat tangan di rumah sakit kanker Darmais. Sembuh gak? Sembuh, udah pulang. Udah pulang. Kita nengokin berapa kali ya? Tiap hari? 3 kali. 3 kali, yang keempat di rumah ya? Sudah di rumah. Kedua, saya punya punya pasien namanya Nani. Dokter udah angkat tangan sehingga kata dokter boleh pulang. Padahal belum sembuh. Sakit hiperteroid. Bukan teroid, tapi udah hiper. Kawin sama istri suami yang pertama gagal. Kawin sama suami yang kedua gagal. Kawin sama suami yang ketiga gagal.
Nah ini hari ini dia lagi nggak ada suami. Saya bilang, udah pakai loh alat kelaminnya Agus, ya rendem. Dan alhamdulillah sembuh dan dia langsung pasang di status. Saya perlu air rendemannya Pak Haji. Ya ntar lagi dicuci, gue bilang. Manjur gak? Manjur. Nah ini juga nonton kali itu. Tinggal ngilangin ininya Pak Guru, apa setannya. Kalau auzubillahi minasyaitonirrajim kan sudah, apapun sudah artinya kita sudah laksanakan. Kemarin saya lihat ada satu amalan kalau Pak Kiai cebok alat kelamin Pak Kiai diraupin atau diminumin ke istri kayaknya lama Pak Kiai untuk cair 10 miliar. Jadi kalau bisa ibu nyai, ibu Kiai kalau bisa langsung emot ke sumbernya tuh lebih cepat. Bisa gak? Terima kasih itu Mas. Di emot. Jadi ibu Kiai kalau pas Pak Kiai lagi tidur dibuka terus langsung dimot aja langsung, itu lebih manjur. Itu coba. Udah banyak Mbak. Awalnya dia mobilnya kecil. Taruhlah Sigra, Agia gitu lah. Nah karena dia praktekin ilmu RDAY, alhamdulillah mobilnya mewah. Sekarang dia praktekin lagi udah mau punya mobil listrik. Mobil listrik namanya BID. Coba bayangin. Nah maunya saya mbaknya coba. Berani gak ngemot alat kelamin suami? Sering. Saya maunya tiap hari. Hah? Tiap hari. Bisa gak tiap hari? Kan sudah enen tinggal itu kan. Iya. Bos, nih maaf ya Pak, Bu. Ini ilmunya nggak jorok. Kita ngemot alat kelamin suami tuh udah kita lakukan dari kita pengantin baru. Rezeki ada aja tuh. Anak satu, rezeki ada aja. Usaha ada aja. Kenapa di usia 40 tahun, 50 tahun, kok rezeki kita kok nggak sekencang waktu kita muda? Karena kita udah lupa ngemot. Coba kita berbalik lagi ngemot. Mot. Jangan digigit ya, dan jangan dikunyah. Saya nggak setuju. Mot. Saya nggak ngajarin gigit, nggak ngajarin dikunyah. Mot. Hah? Nah, mana mic-nya? Coba lo ngomong mana mic-nya? Mic. Pakai mic. Alhamdulillah suami saya yang sakit saraf kejepit tadi Pak Haji. Ya. Yang tadinya ngompol, alhamdulillah sekarang udah enggak. Wow, tepuk tangan dong. Sekarang pertanyaannya dari Bapak 1, Bapak 2, 3, 4 5, 6, 7. Mana yang masih ngompol? Ini mumpung ada pengobatannya langsung. Kan suaminya sakit tadi Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Karena saya yakin pasti suami sembuh. Pasti sembuh. Ya. Alhamdulillah udah nggak ngompol lagi Pak Haji. Nih, tadi bapak-bapak pada japri saya nih. Ngemotnya sampai keluarga. Keluar Pak Haji. Wah! Gue mau itu. Menang banyak bapak-bapak. Biar sehat lagi Pak Haji. Apa? Biar suami sehat lagi kayak biasa. Iya betul. Ya. Dan istri yang nelen spermanya suami usianya lebih muda 30 tahun dari umur aslinya. Jadi kalau bapak dan ibu umurnya 50 tahun, diskon 30 tahun. Jadi ibu usianya seperti umur 20 tahun. Makanya kalau orang yang sering minum, ngemot, jangan sekali-kali jalan sama suami, nggak boleh. Kenapa? Seperti bapak jalan sama cucunya. Kasihan bener lo cucu. Bapak, cucunya dibeliin dong Pak. Aduh. Tersinggung nggak lo bos? Tua bener. Ya lo disedot ya kan? Saya sama suami dikira orang nggak suami itu Pak Haji. Apa? Dikira nggak suami itu. Oh bukan suami. Jadi itu bapak katanya. Oh bapak. Padahal saya istrinya. Ya, aduh. Kayak gue banget. Gue kalau jalan sama bini gue dibilang bapaknya. Kalau gue jalan sama anak gue dibilang gue kakeknya. Ya. Papa dibeliin tuh kakeknya Pak sepatu. Aduh.
Padahal gue bapaknya loh. Oh jadi gitu ya Bu ya? Ya, alhamdulillah manjur banget Pak Haji. Ya. Terima kasih ilmu Pak Haji. Ayo, ada lagi Bapak sama Ibu yang mau nanya. Mana mic-nya? Mau tanya ini, centong ini kalau manggil uang gimana caranya Pak Haji? Ya dipanggil, nanti lihat YouTube-nya RDI Haji Marco. Panggil, ganteng, kalau cowok, cewek, cantik. Ibu mesti cari uangnya ganjil, harus 3 minimal. Kalau nggak 5, kalau nggak 7, kalau nggak 11 kayak Haji Marco ganjil. Uangnya minimal harus ada duit 50-an, 75-an, harus ada 100-an. Nanti Ibu panggil. Bohong nggak cair, Haji Marco cair. Banyak kok sekarang udah yang banyak pada cair. Manggilnya nanti, ganteng datang ya, saya lagi perlu duit 10 miliar minggu ini ya. Belum, ulangi lagi. Pakai centong. Tapi nggak ada jam-jamnya ya Pak Haji? Bebas. Paling manjur sih di perapatan. Pas di lampu merah tuh. Ibu kan nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih Bu? Enggak ya? Enggak pernah? Ketawa kalau lihat YouTube saya? Oh. Lucu. Soalnya kan Bapak dan Ibu lagi punya hajat. Jadi kita kalau nggak banyol gimana ya? Ya makanya saya kesini Pak Haji karena punya hajat tadi gede. Aku punya hajat gede ya, aku mau ke Pak Haji. Iya. Pasti bisa. Pasti bisa. Allah Pak Haji. Tadi saya tanya nih yang dari Bandung. Mbak, apa yang bikin mbaknya kok bisa cair 10 juta, 20 juta, 100 juta, 1 miliar? Apa yang bikin cair? Nggak taunya dia suka latihan di lampu merah. Apa dia katanya latihannya? Pas naik. Pegang mic, pegang mic, pegang mic. Jadi melatih intuisi namanya ya bahasa ini. Melatih. Tahu gak intuisi Bapak dan Ibu? Belum kalau lo nggak tahu. Berarti SD lo nggak lulus. Boleh cantik-cantik lo tapi SD impres. Melatih ketajaman pikiran. Nah itu jadi sambil naik motor melatih. Pasti hijau, pasti hijau, pasti hijau, pasti hijau, hijau. Depan lagi, hijau lagi, pasti hijau lagi, pasti hijau lagi, hijau lagi, pasti hijau lagi, hijau lagi. Sampai ke kantor hijau terus. Ini salah satu bentuk latihan. Bapak, Ibu, bentuknya apa latihan? Mempertajam pikirannya tadi, biar tajam ucapannya manjur tadi, itu perlu latihan. Yang nggak bisa berdiri, pasti ngajeng, pasti ngajeng, pasti ngajeng. Iya, sambil ditabokin, pak. Bohong dia nggak nonjok. Mama, ngilu, mama ngilu, kata Pak Haji mah ngilu, mama. Aduh. Nah, nanti kalau sudah latihan itu, akhirnya kan latihan masukkan ke hajat. Pasti cair bulan ini 1 miliar, pasti minggu ini 1 miliar cair. Jangan pasti. langsung 10 miliar Bu, bertahap. Latih itu, latih dari, kalau ini yang tadi pasti bulan ini, Pak Haji ngajarnya pasti tahun ini naik grade 14. Enggak tahun ini Pak Haji, bulan ini Pak Haji. Oh, ya tadi naik grade, gila gak tahu grade tuh apa ya namanya? Level, betul. Jadi dia naik grade 14 bulan ini. Saya padahal ngajarinnya tahun ini loh. Kenapa jadi grade-nya bulan ini? Nah maunya saya, Bapak dan Ibu juga gitu. Dari yang kecil dulu. Harus. Makanya grup Ranger nih yang kompak dah. Jadi Bapak dan Ibu bikin grupnya nih di maintain terus. Saya mau semua yang ada di grup Rangers paksain sedekah subuh wajib, sedekah Jumat barokah wajib, walaupun belum berani 1 juta nggak apa-apa. Sholat ba'diyah qobliyah wajib, sholat tobat wajib 68, yang 18 dari maghrib sampai isya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud wajib, walaupun belum 12 juz. Saya mau kayak Mbak Rati. Konsisten. Itu aja. Nanti kalau bisa ditingkatin, ya kita tingkatin Pak. Pak Haji, boleh gak sih kalau saya bikin pertemuan kayak begini sebulan sekali? Boleh lah, yang datang grup Ranger aja, grup yang lain tendang. Ngapain lo bikin ngaco gua aja lo. Bikin grup ini aja, kayak grup yang kemarin
yang gendut siapa namanya? Rohmah. Dia bikin grup Rohmah. Dia aja yang datang grup dia. Jadi habis datang terus langsung dia ijab sama anak yatim. Datang langsung ijab. Jadi bapak dan ibu ntar jangan pulang dulu, ijab dulu. Nanti kan anak yatim pada datang pulang ijab gitu. Dia kalau nggak salah setiap hari Sabtu ya. Sabtu Rohmah. Habis acara pencerahan di atas, dia langsung ijab. Boleh nggak? Boleh. Saya mau Pak, apa artinya kita patungan sedekah dibandingin kalau hajat kita cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Karena usia kita udah di atas 40 tahun, 50 tahun. Apa artinya sedekah bareng-bareng, sedekah subuh, Jumat Barokah atau sedekah bareng-bareng pengorbanan. Tapi bapak dan ibu bisa berangkat haji visanya furoda. Bapak nanti bayangin deh Pak, berangkat. Seneng Pak bareng-bareng, tawaf bareng, sa'i bareng. Hotelnya bareng, makan sarapan pagi bareng. Selama berapa hari Pak Haji? 26 hari. Visa furoda ambil yang 26 hari aja. Jangan yang kelamaan, 26 hari dah. Boleh gak Pak Haji kita kompak 40 hari? Ya boleh juga. So gak boleh. Nanti naik pesawatnya Garuda. Naiknya bisnis. Saya gak mau yang ekonomi. Biar bisa tiduran selonjoran. Jadi perjalanan 12 jam gak terlalu capek. Maunya saya visa furoda, biar nanti tiket paspornya nggak antri, langsung diperiksa. Naik dari terminal 3 langsung terbang. Pak Haji, kenapa sih selalu yang diiming-imingin yang enak-enak mulu? Karena bapak dan ibu harus seperti itu. Kayak kemarin, pokoknya yang baca Quran 12 juz, cair 10 miliar. Lama Pak, Bu, lama bener. Lama bener. Tapi saya yang bilang, pokoknya yang baca Quran 12 juz, langsung saya berangkatin umroh besok Desember. Ini udah banyak, udah 16 orang yang daftar. Ya betul? Jadi kita besok berangkat umroh udah 16 orang. Enak. Kenapa? Kalau dijanjiin ada di Al-Quran, bapak dan ibu pada nggak percaya. Apa iya? Ya apa iya? Tapi kalau yang ngomong Pak Haji, pasti ini, pasti. Oh, mau gak berangkat umroh bareng? Ya udah, bisa gak dipaksain? Harus lah, jangan bisanya lemot, ya. Ada lagi? Sebelum saya. Pak Haji, moga bulan ini payu banyak, laku banyak mobilnya Pak Haji. Kan belum dipraktekin, remes dulu Pak, Bu. Bapak, ibu jangan meraktekin dulu ke pembeli. Kenapa nggak ibu sekarang remes alat kelamin ibu? Saya tungguin sekarang di situ buat salaman sama bapak-bapak. Pasti senyum kalau ketemu gue, pasti senyum. Senyum nggak coba? Kalau memang senyum, berarti kan manjur alat kelamin kamu. Mandi kalau orang Jawa bilang ya. Mandi. Nah nanti ibu buat salaman ke semua tamu yang datang ke showroom buat salaman, gitu loh. Apa? Nah brosurnya ibu lemetin 1, 2, 3 gitu. Yang penting brosurnya jangan kasih ke saya dan salaman jangan ke saya. Kesono aja dong. Awas kalau ke saya. Sama. Bapak remes taruh di brosur. Remes taruh di brosur. Iya, mbaknya kan belum peleletin, coba peletin dulu, ambil brosur berapa, misalkan 1 rim. 1 rim isi berapa sih? 500 lembar. Ya udah, paling nanti alat kelamin kamu berubah warna. Yang tadinya coklat jadi abu-abu. Aduh, ini ngomongin itu jadi nggak jauh dari selakangan. Enggak lah, humor-humor. Terus apa lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Mau nanya, ini kan di rumah ada yang sakit kanker payudara ya Pak Haji. Oh gampang. Laki perempuan? Perempuan Pak Haji. Cari alat kelamin laki-laki yang bisa disewa. Rendam alat kelaminnya sama unitnya, 1 unit di rantang. Nanti airnya diminumin ke yang sakit payudara. Nanti sisa airnya dibalurin. Udah habis sebelah payudaranya Pak Haji. Apa? Udah habis sebelah payudaranya. Kan sebelah lagi belum dimakan.
Dibalurin. Dibalurin. Ada gak laki-laki yang bisa? Kakaknya paling. Kakaknya. Ya udah. Kalau kakaknya nggak percaya, kita punya relawan. Kita siapin di sini untuk dia jadi relawan deh. Air itunya diminum terus itunya dibalurin ke. Dibalurin. Paling lama 99 hari paling lama. Paling lama. Ya. Jadi lawan jenis Pak, kalau laki-laki perempuan, kalau perempuan laki-laki. Gitu. Begitu juga kalau anak sakit, pakai yang sakit perempuan, pinjem bajunya, laki-laki dipakein kalau dia tidur, nanti badannya nggak sakit. Baju yang laki-laki dipakai sama yang sakit. Iya. Oke. Makasih Pak Haji ya. Yuk, ada lagi sebelum saya tutup. Mau tanya, kalau misalnya kan harus baca Quran malam, kalau lagi mens itu? Oh, nggak boleh. Bolehnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Ya, sholat tahajudnya libur dulu. Gantinya alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Haji, kalau aku lagi men, boleh gak ngemot alat kelamin pasangan aku? Boleh, kalau ngemot kan nggak batal. Ngemot, lagi men, nggak batal. Kalau nanti pasangan kamu mau dimasukin, udah langsung telan aja. Dah selesai. Ada lagi? Pak Haji. Pas yang buat yang varises tadi itu dijelaskan pada ada doanya dulu nggak apa? Iya, bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karamahnya anak yatim RDI Kanang B, pimpinan Haji Dusanto bin Suwondo. Hilang. Masuk ke dalam. Nanti masuk ke dalam. Ya. Yuk. Habis apa? Satu lagi. Gini, kebetulan kan anak saya lagi kuliah. Laki perempuan? Laki-laki di Al Azhar Kairo, Pak. Al Azhar. Iya. Laki-laki. Laki-laki, betul. Alhamdulillah kemarin IP-nya 4. Nah, cuman cuman bapaknya ini, Pak, kebutuhan untuk membiayai anak tersebut, kadang-kadang saya tersendat-sendat, Pak. Anaknya masih butuh biaya? Masih di Kairo, Pak. Masih baru kesananya baru 7 bulan. Pak, terbang ke sana. Kalau Bapak praktekin ilmunya RDI yang tadi diajarin, tidak ada tamu RDI yang kekurangan duit, nggak ada. Yang penting Bapak jalani, nanti ada aja duitnya. Ini buktinya kan saya coba Pak ngalong ngandelin. Acara ijab kabul di Sentul. 1 orang 1 juta, cuman berapa orang tadi? 63. Berarti kali 1 juta cuma 63 juta. Sementara ini biayanya sampai 200 juta. Nyewa jeep off-road, makan 3 kali di Hotel Futil. 1 orang 100.000 kali berapa orang. Belum nyewa ini, bayar ini buat sebelum berangkat. Belum tol, parkir, bensin. Tapi Pak, saya bilang sama anak-anak. Paksain sholat tahajud sebelum berangkat. Paksain. Alhamdulillah duitnya lebih. Makanya kita besok mau bikin acara lagi. Di Sentul, namanya apa Pak Nur? Rustic Market. Nanti Bapak lihat, Rustic Market. Rusticnya tuh RUSTIC. Rustic, Bapak lihat. Jadi tempatnya kayak Belanda, Eropa, namanya Rustic Market. RUTIC, Rustic Market. Masuk bayar berapa saya nggak tahu, 100 atau 200. Tapi kayak di Eropa, makannya Eropa. Nah, kemarin saya di situ aja bisa dapat tamu yang hajatnya terkabul. 100 miliar. Nah, pasti ini besok ada cair. Makanya ternyata mau ijab di sana. Nah, Bapak juga begitu. Coba paksain sholat taubatnya jangan bolong. Tahajud jangan bolong. Ba'diyah qobliyah jangan bolong. Coba dulu Pak, jangan Bapak bilang, saya kebutuhannya banyak. Itu jatuhnya jadi ngeluh. Sifat 18 masuk lagi. Janganlah. Berat badan Bapak berapa sekarang? Hampir 100, Pak. Sekarang daging sekilo berapa?
Pak, orang pengen naik berat badan, Bapak udah 100. Ya udah Bapak semangat lah. Paksain, jangan otaknya biaya. Pak, saya lihat orang Cina sama orang Indonesia beda. Orang Cina sama orang Indonesia beda. Orang Indonesia yang dipikirin modal. Modal dari mana modal. Tapi orang Cina yang dipikirin apa? Kejelian, peluang pasar. Bapak lihat PT Rokok Jarum sekarang gede. Emang dulunya apa dia, Pak? Bapak lihat dulu sejarah, jangan lihat PT Jarumnya sekarang punya Hotel Indonesia, Grand Indonesia, punya bakmi GM, punya rumah sakit Hermina. Bapak jangan lihat sekarang, ya Bapak lihat dulu dong. Dia dulu kacang disangrai dibikin jadi minyak. Naik ningkat jadi pabrik petasan. Namanya merek Leo. Kebakaran bikin lagi, Nah sekarang jadi pabrik rokok Jarum. Bapak lihat gudang garam. Oh mesti begitu ya Pak Haji? Iya dong bos. Jangan lihat sekarangnya, Bapak lihat dulunya dulu. Bisa? Yakin bisa? Pasti saya bisa biayain sampai selesai. Jangan. Berarti lo Tuhan dong. Jadi ngomong gimana Pak Haji? Pasti anak saya cepat lulus. Pasti anak saya cepat lulus. Pasti anak saya cepat lulus. Jangan, pasti saya bisa biayain. Lah kata Allah. Allah kenapa nggak dibiayain? Lah bapaknya bilang katanya bisa, udah biarin aja dia sendiri. Ayo nanti kepontal-pontal. Ucapan adalah doa. Jadi pasti anak saya lulus tahun ini. Pasti anak saya lulus tahun 2026. Pasti anak saya lulus tahun 2027. Doanya gitu. Jangan bilang pasti saya bisa biayain, pasti bisa biayain. Nanti Allah nggak mau biayain. Kenapa Allah nggak mau biayain? Orang katanya Bapak bisa. Lah, janganlah. Pasti. Oke? Yakin nggak lo? Yakin. Iya, maksud Bapak kandungnya nggak yakin. Ini yang lain aja yang bukan Bapak kandungnya yakin. Bapak bisa anaknya lulus. Maksud Bapak nggak? Yakin. Lo punya istri nggak? Ada itu tuh. Nah tinggal ajak aja istrinya. Mah, kata Pak Haji, berani gak ngemot alat kelamin gue mah? Sambil ngemot, sambil ngomong, pasti anak saya lulus tahun ini, pasti lulus. Begitu. Sampai kapan? Sampai gue keluar lama. Alhamdulillah. Pak Haji menang banyak dong. Iyalah, kan kita sebelum masuk tadi ke ruangan gue udah kompromi sama Pak Haji. Nah gitu. Bisa? Bisa. Sip, apa lagi? Bos, apalagi laki, bapak-bapak, ada lagi gak? Ayo. Sedikit. Sedikit boleh, banyak boleh bos. Begini Pak Haji, pertama saya mau nanya ini apa? Pertama saya menjalankan ilmu RDAY bulan Mei, sholat tobat. Kenapa itu Pak Haji yang ada di dalam badan saya ini pada keluar semua gitu Pak Haji? Karena bapak banyak dosanya bos, kalau nggak banyak nggak mungkin keluar dong. Iya. Jadi itu pada keluar semua, dia minta keluar semua setelah saya sholat tobat. Kalau bapak sholat tobat pada keluar semua kan? Iya. Kenapa nggak kita keluarnya maksa aja Pak? Bapak kerja sama istri, mah sedot ya sampai gue keluar ya mah. Nah. Gitu. Jadi si hodam-hodam itu pada keluar Keluar semua. disedot sama istri. Jadi hodam lo pindah ke istri. Jadi seperti itu tuh luar biasa menurut saya. Waduh, dia hebat nih saya bilang. Enggak pernah nemu kan gitu kan. Enggak ada lah bos. Adanya cuma di RDAY. Di RDAY ya. Lo cari bos. Mana ada pengajian atau pengobatan atau apalah bahasanya. Yang maksain wajib sholat ba'diyah qobliyah. Nggak ada di mana-mana kan sholat ba'diyah qobliyah kan? Ya. Sunnah. Dikerjain boleh nggak dikerjain? Ya. Tapi rata-rata orang yang tidak pernah ngerjain sholat ba'diyah qobliyah, yang ninggalin sholat ba'diyah qobliyah, Bapak liatin. Punya motor pasti motor cicilan. Betul. Punya mobil pasti mobil cicilan. Betul. Punya rumah pasti rumah cicilan. Ini yang repot nih. Punya istri pasti istri cicilan. Nah, tuh. Istri ada tapi bikin pegel hati. Coba bayangin. Sekarang alhamdulillah Pak Haji. Enggak kan? Enggak. Nah. Jadi semua yang Pak Haji kasih ilmunya tentang ibadah sholat apa itu, alhamdulillah sampai sekarang masih
praktekin terus. Istri cicilan tahu gak Pak? Istri yang suka ngambek. Oh ya. Biasa Bukan itu, Pak. istrinya yang aneh-aneh suka ngambek. Dia ngambek, apa-apa ngambek. Iya, Nggak iya. boleh lah. Mau tuker tambah nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak Iya, iya, bisa. Nah itu kan harus kita caranya begitu. Iya. Bisa? Bisa. Jadi sholat ba'diyah qobliyah wajib. Wajib. Bedanya apa Pak Haji kalau sholat ba'diyah kita bikin jadi wajib, maksud kita kerjain maksa. Ya. Motornya kita yang kredit, Allah yang lunasin. Siap. Mobilnya kita yang kredit, Allah yang lunasin. Rumahnya kita yang kredit, Allah yang lunasin. Istrinya kita yang gitu. Gue nggak berani ngomong, takutnya bini gue nonton. Ngeri sedap. Bini gue nonton. Iya. Jadi bapak dan ibu yang udah kredit motor udah terlanjur nggak apa-apa. Bapak dan ibu yang udah punya mobil kredit udah nggak apa-apa, namanya udah terlanjur angkat kredit. Rumahnya klaster, udah kredit udah nggak apa-apa karena waktu itu mungkin buat nyekolahin anak atau buat apa udah nggak apa-apa atau buat buka usaha. Nah bayarnya dengan apa? Maksain sholat ba'diyah qobliyah. Jadi sholat ba'diyah qobliyah jangan sampai bolong. Apalagi Pak Haji, ya yang kalau lebih cepat lagi dengan sedekah subuhnya jangan bolong. Nah nanti bapak dan ibu dibagi adminnya siapa. Apa ketuanya atau ada adminnya yang khusus maksain. Ayo sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong ya. Ayo sedekah subuh jangan bolong ya. Saya adanya 20.000 nggak apa-apa. Saya adanya 50.000 nggak apa-apa. Saya adanya 120.000 nggak apa-apa. Udah terus di maintenance. Nah maunya saya dari sekarang bulan Agustus kita praktekin. Saya mau akhir tahun ini yang hadir di sini. Walaupun dia nggak hadir tapi grupnya Ranger yang nonton bisa berangkat semua 100-100-nya. Kalau maunya suami istri, jangan suaminya berangkat istrinya enggak, jangan istrinya berangkat suaminya enggak, suami istri. Malah kalau bisa anak sama mantu berangkat. Bayarnya berapa Pak Haji? Ya nanti yang bayarin Mbak Ratih lah. Nanti saya referensiin Mbak, nih ada grup aneh nih. Grup aneh. Ya soalnya saya lihat Mbak Ratih luar biasa Pak perjuangannya. Dia ada di grup RDI Induk, dia ada di grup RDI Induk. Grup pertama, anggotanya 500-an. Itu luar biasa. Dia latihan. Saya nanti ketemu mobil kuning 3. Ketemu mobil kuning 3. Nanti saya ketemu mobil warna merah 3. Mobil apa lagi yang aneh? Nah dia panggil tuh. Bapak juga begitu. Nanti saya lihat ada orang pakai jaket hijau. Mana ada orang pakai jaket hijau? Kecuali Grab. Kecuali Grab. Nanti saya ketemu orang pakai jaket biru. Nggak taunya petugas Telkom. Tapi bener loh dengan dia begitu mulu. Makanya saya bilang Mbak, luar biasa ya Mbak. Iyalah Pak Haji. Makanya tolong dong Pak Haji, ajarin ke tamu-tamunya Pak Haji. Latihan manggil. Terutama kalau naik kendaraan umum. Ijo. Nanti saya ketemu pedagang sawo. Jarang nggak pedagang sawo? Jarang. Yang ada cuma di mana? Tangerang. Tangerang tuh gudangnya pedagang sawo. Saya kalau beli sawo jauh ke Tangerang. Kok jauh Pak Haji? Ya itu di sawo apa tuh namanya tuh? Apa sih? Dekat Bintaro tuh dekat Transmart tuh. Ada sawo di situ. Ngumpet. Tapi yang ya Allah. Saya tanya, Pak, Bapak yang dagang sawo dari sepanjang jalan ini doang? Iya, gak ada. Tapi yang beli, wow luar biasa. Menteri, Presiden, Kapolda, Pangdam, Dirjen yang beli langganan dia. Sawo, tahu Pak sawo? Ya. Sawo, yang warna coklat. Itu ada di Tangerang, deket Transmart, maju lurus deket sebelah kanan pegat puteran.
Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue lacak pakai celana dalam. Gue putar-putar celana dalam, ngarahnya ke sana. Iya. Pokoknya Pak, kita ngomong apa aja ujung-ujungnya harus celana dalam. Ada lagi? Udah itu Pak, cukup. Ibu apa lagi? Apa? Hah? Oh, asuransinya digosok dong. Nama perusahaan asuransinya digosok alat kelamin ibu. Kalau dia keluar api langsung dibayar tunai. Kalau keluar asap agak-agak tempo ya. Gosok. Hah, sampai alat kelamin lo copot. Aduh. Gosok Mbak, gosok. Manjur. Udah dipraktekin kok sama tamu-tamu banyak. Ada lagi? Ini Pak Haji. Hah? Mengenai tai lalat di punggung atau kemaluan itu. Mengenai tai lalat Pak Haji. Tai lalat kenapa? Ada di badan itu. Itu jadi penghalang. Tai lalat di punggung sama di kemaluan. Oh ya nggak apa-apa, emang udah ada. Waktu lahir udah ada belum tai lalatnya? Sudah ada. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Pak. Apa mau dihancurin? Nggak apa-apa bos. Siap. Tenang. Udah biarin. Kalau bisa diternak lagi. Berarti lo lahir di tempat sampah ya? Untung lalat. Abang. Untung lalat. Untung lalat. Coba kalau kebo gede. Iya. Ya udah. Jadi bapak dan ibu duduknya pindah ke sini, madepnya ke kamera. Nanti Vita promosi buat teman-teman penonton YouTube RDAY yang mau ikut gabung di grup saya Ranger. Pasti bisa privat kayak begini. Bisa hubungi di HP nomor nih. Bapak duduk sini. Atau bapak duduk sini. Ya sini. Ibu-ibu duduk sini. Nih ngelingkar. Oh iya boleh. Umroh hemat. Kok namanya umroh hemat? Namanya MHM. Oh ini hemat apa? Hemat kalau umroh harganya. Oh iya. Yuk sini. Ada yang duduk di belakang. Ayo siapa? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Yuk. Boleh. Yuk duduk sini. Ada yang duduk siapa? Bapak apa ibu? Ada yang duduk di bawah. Pinjemin mic-nya mana? Pak. Sidik. Sini geser. Geser Pak. Bos geser. Nah ayo geser. Yuk ibu-ibu duduk biar bapaknya bisa kelihatan. Ibunya duduk biar kepala bapak bisa kelihatan. Kesut gak bos? Yuk shoot. Mic-nya mana pinjam? Ini anaknya duduk. Sini duduk di tengah deh. Kamu di tengah. Nah di tengah. Tengah. Nah sambil tiduran. Yuk. Bos promosi. Saya grup Vita Ranger. Dengan anggota berapa misalkan. Nah buat bapak dan ibu yang mau gabung di grup Ranger. Pasti bisa privat sama Pak Haji. Pasti. Saya jamin pasti. Bisa hubungi di HP nomor. Ayo promosi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu semuanya yang berada dimanapun seluruh Indonesia yang ada di rumah, alhamdulillah saya grup Devita Rangers. Bapak dan Ibu yang mau bergabung dengan saya di sini pasti bisa privat seperti kita yang saat ini. Alhamdulillah bisa hubungin saya di nomor handphone 081 221 992 116. Kelebihan apa grup Ranger dibandingin grup-grup lain? Coba kasih promosi. Ya, bedanya apa? Kelebihannya bisa saya tiap malam bangunin tamu-tamu walaupun dia lagi nggak ngaceng. Ada apa? Ya, tiap malam saya selalu memberikan motivasi, saya selalu kasih video, saya juga membangunkan kepada Bapak dan Ibu yang ada di grup, juga saya memberikan motivasi, terus testimoni bahwasanya banyak yang sudah masuk di grup saya ini teman-teman yang kabul hajat-hajatnya.
Nah, untuk itu Bapak dan Ibu yang mau gabung di grup saya Devita Rangers, sekali lagi silakan hubungi di 081 221 992 116. Tentunya pasti cepat ketemu dengan Pak Haji, pimpinan kita Pak Haji Dwi Susanto. Jadi untuk itu mari semuanya kita di sini di grup Devita Rangers ini, yaitu grup memotivasi, kita saling memotivasi agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semua hajat-hajatnya pasti kabul. Betul gitu Bapak dan Ibu? Iya gitu. Jadi grupnya aktif apa enggak? Aktif banget, alhamdulillah. Ada kata banget tuh. Ulangi lagi promosinya. Iya, pokoknya di sini Devita Rangers ini aktif banget. Juga saya tidak boleh di grup ini banyak komen. Yang penting berbuat. Saling mengisi motivasi, testimoni itu. Jadi luar biasa yang saya terima kasih ya semuanya kepada Bapak dan Ibu-ibu yang sudah masuk di grup saya ini. Orang-orangnya Masya Allah nurut patut katut untuk kebaikan. Jadi pakai syarat gak kalau masuk? Oh iya, ada syaratnya. Alhamdulillah. Syaratnya tuh sebenarnya bukan syarat sih ini, yaitu motivasi ya. Untuk masuk di grup Devita Rangers ini syaratnya wajib sedekah subuhnya tidak bolong. Ya, wajib sedekah subuhnya tidak bolong, itu yang utama. Juga qobliyah badiahnya jangan tinggal, ngaji 12 juznya itu selalu saya kasih motivasi setiap malamnya itu dengan Pak Dedi yang ngasih video, ya apapun itu yang penting untuk kebaikan ya Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, pinjem mic satu lagi, Bos, kasih Pak Kiai. Dasarnya ada gak sih Pak Kiai kalau kita sedekah subuh kok dipaksain? Ada gak sih dasarnya Pak Kiai? Coba kasih mic-nya ke Pak Kiai. Biar grup Devita Rangernya tambah kuat. Ada gak? Kok maksa sih sedekah subuh? Emang ada dasarnya gak Pak Kiai? Dasarnya ya tadi, yaitu di surat Al-Fatir. Ya kita selain untuk mendapatkan semuanya keberuntungan, yaitu salah satunya selain membaca Al-Quran, yaitu adalah sedekah. Sedekah itu apalagi di waktu subuh adalah disaksikan di surat Fatir yang pertama ada malaikat-malaikat yang turun, maka sedekah subuh adalah sangat bagus untuk kita semua karena ada malaikat yang 1000 malaikat, beberapa malaikat yang turun untuk menyaksikan kita sedekah. Itu di dalam surat Fatir yang disampaikan oleh guru kita tadi. Nah, Pak Kiai, kan sholat ba'diyah qobliyah tuh sunnah. Kalau di RDAI kalau bisa sunnah jangan ditinggal ba'diyah qobliyah. Nah, dasarnya apa Pak Kiai? Boleh gak tuh terangin Karena sedikit? kalau sholat wajib itu udah kewajiban, ya. Tapi kalau sholat sunnah adalah permintaan. Jadi di dalam sholat qobliyah dan ba'diyah itu adalah permintaan kita khusus, apa yang kita minta hajatkan, apalagi di situ yang menerangkan tentang mendapatkan kita untuk mendapatkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau wajib adalah memang kewajiban, tidak bisa ditinggalkan, itu kewajiban. Tapi kalau ba'diyah qobliyah adalah wajib buat kita yang menginginkan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat begitu. Nah, Pak Kiai atau Mbak Vita, dulu kan sebelum saya ikut grup Mbak Vita, saya jam 00 waktunya tidur. Kenapa sekarang saya dioprak-oprak suruh bangun? Dasarnya apa tuh Pak Kiai? Di grup Ranger kok suruh bangun jam 00. Senyum, mandi, apalah. Dasarnya apa Pak Kiai? Dasarnya ya di surat Al-Mujammil itu udah jelas banget bahwasanya kita suruh, karena di Al-Mujammil itu kan selimutnya orang tidur. Ya. Kalau Al-Mudassir kan ada sama dengan yang berselimut, tapi kalau yang di Al-Mujammil adalah untuk keutamaan kita mendapatkan satu keutamaan bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan membuktikan biar Allah itu takjub, biar Allah kita itu takjub pada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Jadi kita suruh bangun, kita akan mendapatkan pemikiran yang cerdas, yang salah satunya adalah itu, yang keduanya kita disuruh diwajibkan untuk baca Al-Qur'an. Di situ kan jelas sekali di dalam surat Al-Mujammil kita suruh baca Al-Qur'an. Gitu. Jadi kita merubah kebiasaan teman-teman grup Devita Ranger atau grup yang lain yang belum gabung sama Devita Ranger. Jadi
kita rubah kebiasaan yang tadinya jam 00 kita tidur, sekarang kita rubah jadi bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Betul. Dan ini udah diceritain sama Pak Kiai langsung sama pimpinannya Davita Ranger, Mbak Vita, bahwa coba kita di usia 40 tahun, 50 tahun, mosok sama kayak kebiasaan umur 20 tahun. Enggak lah. Kita harus rubah. Karena saya mau Davita Ranger bisa berangkat umroh gratis Desember 2025. Amin ya. Bisa berangkat haji visa Furorbah 2026. Harus. Pak Haji, berarti kalau aku belum masuk Davita Ranger, boleh dong aku gabung. Harus gabung. Nah, yang mau gabung bisa hubungi, coba promosi lagi Mbak Vita. Ya. Silakan yang mau gabung dengan saya Davita Ranger, silakan hubungi di nomor handphone 081221992116. Sip, terkabul. Terima kasih banyak Pak Kiai. Terkabul ya. Pasti ya. Berangkat umroh bareng, haji bareng ya.